Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ferial dengan NIM 22022222062 yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep penganggaran akuntansi sektor publik. Sebelum mengenal lebih jauh tentang konsep penganggaran akuntansi sektor publik, alangkah baiknya kita mengenal dulu pengertian penganggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Selanjutnya, pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menyejahterakan rakyat, karena uang yang digunakan adalah uang rakyat. Namun, tak banyak juga masyarakat yang tidak tersentuh aplikasi dari anggaran tersebut. Buktinya saja, masih banyak kemiskinan yang terjadi di setiap daerah. Apabila anggaran sudah terlaksana dengan baik dan benar, tentunya banyak masyarakat yang sudah sejahtera, paling tidak sudah bisa tercukupi kebutuhan pokoknya. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki anggaran sektor publik, yakni dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen pemerintah provinsi maupun daerah. Untuk itu, adanya anggaran sektor publik sangat penting. Yang pertama, anggaran merupakan alat pemerintahan untuk menstabilkan negara. Yang kedua, anggaran diperlukan untuk menyeimbangkan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga itu, anggaran merupakan instrumen pelaksana akuntabilitas publik oleh lembaga publik yang ada. Selanjutnya itu, fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencana. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga organisasi akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar, terlalu rendah, salah sasaran, atau adanya penggunaan yang tidak semestinya. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, anggaran sebagai alat politik. Memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor publik merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik disusun untuk mendeteksi terjadinya inkonsistensi unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif, kinerja para eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan beberapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kerja.
kinerja. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu anggaran sebagai alat komunikasi. Alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Dan yang terakhir, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD. Masyarakat, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam penganggaran publik. Selanjutnya itu ada jenis-jenis anggaran. Jenis anggaran sektor publik. Yang pertama ada anggaran operasional. Anggaran digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin, yaitu belanja yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun. Anggaran saja dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah disebut rutin, karena pengeluaran tersebut berulang-ulang dan setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasional dan pemeliharaan. Yang kedua itu anggaran modal. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Baik, yang selanjutnya itu ada prinsip anggaran sektor publik. Prinsip yang pertama itu otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif sebelum eksekutif dapat menggunakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif atau menyeluruh. Anggaran harus menunjukkan semua menerima dan pengeluaran pemerintah dari pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana Getair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Semua menerima dan pengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum. Yang keempat, non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Yang kelima, periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan atau multitahunan. Yang keenam, akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan oleh overestimate pengeluaran. Yang ketujuh, jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat, dan tidak membingungkan. Dan yang terakhir, transparan. Anggaran harus, dan materi yang terakhir yaitu tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Yang pertama, siklus anggaran meliputi 4 tahun yang terdiri atas tahap persiapan anggaran atau preparation. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor
uncertainty atau tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Yang kedua, ratifikasi. Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Yang ketiga, tahap implementasi. Budget implementation atau sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikut untuk penyusunan anggaran periode berikutnya. Dan yang terakhir, tahap pelaporan dan evaluasi atau reporting and evaluation. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran. Sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting dan evaluation tidak akan menemui banyak masalah. Sekian itulah penjelasan dari materi yang saya bawakan tadi tentang teori dan konsep penganggaran akuntansi sektor publik. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.